Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Supardi Hasanuddin, tinggal di Utrecht, di Belanda sudah sekitar 23 tahun, dari tahun 2001. Saat ini diamanahkan sebagai Ketua Stichting Generasi Baru Utrecht atau SGB, sebuah komunitas masyarakat Muslim Indonesia di kota Utrecht dan sekitarnya. Pagi datang menyapa udara, masih segar dinginnya pagi menusuk kulitku yang terbuka. Dalam selimut memperjuangkan kenyamanan, tapi sholat subuh menguji kehilangan. Ya, jadi begini, SGB didirikan tahun 2008, yang mana waktu itu didirikan oleh beberapa keluarga teman-teman Indonesia yang tinggal di Utrecht dan beberapa luar Utrecht. Yang awalnya adalah kita ingin lewat organisasi yang bernama SGB ini, ke depan kita ingin memiliki sebuah masjid atau tempat berkumpul dan juga belajar Islam dan mendakwahkan Islam di Utrecht ini. Nah, dari awal itulah kita di tahun 2009 meminjam sebuah bekas kantor yang ukurannya sekitar 58 meter persegi, di mana sebelum kita meminjam kantor ini, aktivitas kita itu kita mulai dengan menyewa sport hall atau gymsal. Nah, kemudian di tahun 2009 kita menyewa ruangan bekas kantor. Nah, disinilah kegiatan-kegiatan kita mulai diaktifkan seperti TPA, sholat Jumat, kemudian pengajian rutin. Nah, cuma sayangnya setelah kurang 10 bulan atau hampir setahun tinggal atau menyewa di kantor ini, kita harus keluar karena memang untuk tinggal di sana hanya sementara atau menyewa di ruang kantor ini, sehingga di awal tahun 2011 kami pindah ke gedung yang saat ini kita masih pakai, yaitu di De Baselstraat di daerah Zuilen, dan alhamdulillah ukurannya ya 2 kali lipat dari ukuran bekas kantor yang sebelum kita sewa. Nah, di gedung yang sekarang ini di daerah Zuilen inilah aktivitas SGB semakin terus berkembang, dan juga jamaah-jamaahnya juga terus meningkat. Kalau di bulan Ramadan kita adakan buka puasa bersama, ya, bahkan kadang berdesak-desakan, ya, sampai beberapa tahun terakhir karena kapasitas ruangan tidak mencukupi lagi, sehingga perlu kita atur dengan pakai cara sistem pendaftaran. Dan setiap tahun juga kita adakan acara-acara atau event-event yang cukup besar, seperti Kalami, kajian Islam intensif, dengan mengundang ustadz-ustadz terkenal dari Indonesia, ya, seperti Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Salim Afillah, dan lain sebagainya. Dan ini mendapatkan penerimaan dan entusiasme yang cukup besar dari masyarakat Muslim Indonesia, bukan cuma di Belanda tapi juga dari luar Belanda, seperti dari Jerman, ya, Swiss, Swedia, Perancis, Belgia, dan bahkan tahun lalu beberapa jamaah Indonesia dari UK juga hadir di acara kajian Islam ini. Kita dirikan, sekarang 2024, berarti sekitar hampir 16 tahun. Jadi kalau mungkin usia manusia itu lagi puber-pubernya mungkin, ya, usia remaja lah, yang mencari jati diri mungkin, ya. Iya. Jadi memang ketika kita memulai sebuah kebaikan itu pasti tidak berjalan mulus seperti apa yang kita inginkan. Pasti ada tantangan-tantangannya. Jadi ketika awal saja SGB kita dirikan itu 2008 itu, ya, salah satu tantangan itu adalah bagaimana kita mencari jamaah, ya. Mengadakan kegiatan mungkin bisa, tapi dari mana mendapatkan jamaahnya, ya.
Dari awal-awal itu kita mengajak teman-teman ya, kalau misalnya mengadakan sholat Jumat itu ibu-ibunya itu menyediakan konsumsi Jumatan ya. Jadi ini salah satu daya tarik student Indonesia yang kuliah di Utrecht ini dan juga diaspora yang ketika mencari masjid untuk sholat Jumat, mereka memilihnya ke sholat Jumat di kita di SGB. Ya mungkin daya tarik konsumsi Jumatan ini, makan-makan ini juga cukup lumayan ya memuaskan lah. Apalagi setelah Jumatan bisa ngobrol satu sama lain ya, melepas kerinduan tanah air. Nah kemudian tantangan berikutnya itu adalah ketika kita menyewa tempat, artinya kan butuh dana juga ya. Nah awal-awal itu ketika kita menyewa tempat, dana yang kita miliki itu adalah donasi atau patungan dari para pengurus yang dari sejak awal komitmen untuk mendirikan SGB ini ya. Dari sini kita kumpulkan ya, dari mungkin cuma 5 euro, 10 euro, 10 euro dan lain sebagainya, itu kita pakai untuk menyewa ruangan, baik itu ruangan tadi sport hall ataupun ketika kita menyewa bekas kantor ya. Sampai saat ini ya, di tahun 2011 tadi itu kita menyewa bangunan ini atau ruangan sekarang kita tempat ini, itu tantangannya juga semakin lebih besar lagi ya. Kalau mungkin saya ceritakan itu 2011 itu kita saldonya ada sekitar 6.000 euro ya. Nah ruangan ini dulunya kan bekas toko kelontongan yang mana udah 3 tahun tidak terpakai ya. Ini cukup kotor dan kurang terawat lah karena 3 tahun kosong. Nah 6.000 euro ini kita gunakan untuk biaya renovasi setengahnya ya. 3.000 euro kita pakai untuk biaya renovasi. Itu pun alhamdulillah mendapatkan bantuan dari orang baik yang mengerti masalah bangunan, renovasi dan lain sebagainya. Kita cuma beli materialnya, dia membantu penyelesaian renovasi bangunan ini. Nah, pemasukan kita pas saat itu cuma sekitar 400 sampai 500 euro per bulan. Sewa bangunannya adalah 700 euro lebih. Kemudian di luar biaya listrik, gas, air dan lain sebagainya. Jadi dihitung itu sekitar 1.000 euro sampai 1.100 euro per bulan. Artinya secara matematika manusia 1.100 euro per bulan pengeluaran, sedangkan income cuma tadi 400 sampai 500 euro. Kalau kita waktu itu hitung, mungkin dalam waktu 6 bulan ke depan dengan pendapatan tadi cuma 400 sampai 500 euro per bulan, itu berarti kita setelah mungkin maksimal 6 bulan harus mengembalikan kunci lagi ke pemilik ruangan. Namun alhamdulillah ternyata Allah punya cara-cara lain yang bisa membantu kita ya, mendatangkan orang-orang baik, para dermawan ya, muhsinin yang kami juga bingung dari mana mereka tahu tentang SGB, ternyata ikut membantu ya, menyumbang, dan sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan uang sewa yang kurang lebih 1.100 euro per bulan itu. Dan sampai sekarang ya, kita juga masih bisa menempati bangunan ini, dan bahkan ya, dari tahun 2015 kalau tidak salah kita memulai proyek fundraising untuk betul-betul kita semangat buat membeli bangunan yang permanen yang diharapkan ini menjadi masjid pertama masyarakat Muslim Indonesia di kota Utrecht di Belanda. Nah, alhamdulillah ya, per 1 September kemarin saldo SGB itu sudah ada hampir sekitar 700.000 euro. Ya, kalau ditotalkan baik itu di rekening kita di ING maupun donasi yang kita dapatkan di Indonesia, kalau itu ditotalkan semuanya jadi hampir 700.000 euro. Jadi kita ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala ya, diberikan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa datang ke luar negeri. Sebenarnya itu
satu hal yang luar biasa ya, dari sekian banyak masyarakat Indonesia, penduduk Indonesia, berapa persen diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa apakah itu kuliah maupun kerja di luar negeri ya. Nah, kami berkeyakinan bahwa karunia yang Allah berikan ini ya, tentunya bukan cuma untuk pribadi sendiri ya. Artinya ketika dimanapun kita berada, ketika kita berusaha memberikan kontribusi kepada yang lain, insya Allah juga Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan kebaikan-kebaikan lain buat keluarga kita. Ya. Kalau kami pribadi sebenarnya kadang kalau ngobrol juga sama istri atau sama anak-anak, ya, bahwa mungkin kita tidak tahu kalau seandainya kita nggak ada SGB saat ini, ya, kita nggak tahu sekarang kita berada di mana gitu ya. Justru karena dengan ada SGB ini kita ada ruang, ada wadah untuk beramal jama'i, beramal kolektif, berkontribusi, bisa memberikan kebaikan yang sebenarnya kebaikan itu buat diri kita sendiri, bukan untuk ya ada kebaikan buat orang lain, tapi sebenarnya kebaikan akan datang buat diri kita sendiri. Ya. Seperti contohnya adalah ketika berusaha memberikan kontribusi lewat SGB ini, ternyata juga Allah memberikan kemudahan-kemudahan dalam keluarga kami. Nah ini yang jadi salah satu pemotivasi kami juga, bahwa ketika kita berbuat baik, insya Allah juga kebaikan itu akan datang kembali kepada kita. Ya. Dan kita yakini juga bahwa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ya, bahwa yang terbaik di antara kalian itu adalah mereka-mereka yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, ini yang berusaha kami realisasikan atau terapkan. Semoga keberadaan kita dimanapun kita berada juga bisa memberikan kemanfaatan kepada yang lain. Ya. Yang tentunya ini kami yakin bahwa ini adalah tabungan amal kami, dan kita tidak tahu dari ladang amal yang mana yang bisa mendatangkan rahmat Allah, yang bisa nanti memasukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, alhamdulillah aktivitas SGB cukup beragam ya. Kalau setiap pekan itu sekarang setiap Jumat ada TPA ya, sore hari, kemudian tentunya Jumatan, kemudian di weekendnya itu ada sholat subuh ya. Kami belum bisa melaksanakan sholat 5 waktu di sini karena memang keterbatasan kita belum memiliki imam tetap ya. Tapi ke depan ini salah satu protes kami juga, bahwa ketika kita memiliki imam tetap nanti di sini ya, sholat 5 waktu bisa kita adakan di musola atau di masjid kita. Kemudian pengajian, ada pengajian bapak-bapak, ada pengajian ibu-ibu, kemudian juga ada pengajian mu'alaf ya. Jadi keluarga-keluarga atau teman-teman Belanda yang masuk Islam, itu juga ada pengajian setiap hari Ahad di pekan pertama dan pekan ketiga setiap bulannya, dan itu dalam bahasa Belanda. Belum lagi pembinaan untuk anak-anak remaja juga kita lakukan, dan kerjasama seperti dengan teman-teman student atau PPI ya, ataupun lembaga-lembaga, organisasi-organisasi lainnya. Kalau TPA SGB sebenarnya dari sebelum pendirian SGB udah ada dari rumah ke rumah waktu itu ya. Diinisiasi oleh satu keluarga, salah satu pengurus SGB. Kemudian ketika SGB memiliki tempat, kita alihkan ke tempat SGB di tahun 2009 itu sampai saat ini, dan ternyata penerima masyarakat cukup bagus memasukkan anaknya ke TPA kita, sampai-sampai kita harus memakai waiting list karena kita tidak bisa menampung semua anak-anak yang ikut di sini karena keterbatasan ruangan. Ya bisa dilihat sendiri di sini, ini satu ruangan yang kita pakai untuk sholat, kemudian untuk TPA yang ukurannya untuk main pingpong juga ya. Nah ini sekarang anak-anak kita yang belajar di TPA SGB itu sekitar 45 anak, dibagi 4 grup ya. Nah ini satu ruang ini kita bagi 4 grup nih, ada grup 1, grup 2, grup 3, grup 4.
Di mana kalau dalam proses belajar mengajar itu cukup menantang karena suara kita saling berbenturan satu sama lain dengan grup-grup yang ada di sini. Dan saat ini juga masih ada sekitar kurang lebih 10 anak yang masuk dalam waiting list. Ya, mudah-mudahan suatu saat nanti kita memiliki tempat yang permanen yang lebih luas dari ini, ya, sehingga kapasitas TPA kita bisa kita lebih besarkan lagi untuk agar anak-anak yang di waiting list ini bisa masuk dan juga anak-anak lain yang ingin belajar Al-Quran di SGB bisa terfasilitasi. Ya. Dan bukan cuma orang tua Indonesia yang memasukkan anaknya, tapi juga dari kebangsaan lain seperti ada dari Maroko, ya, memasukkan anaknya di TPA kita. Ada dari orang tuanya itu Indonesia Hongaria, ibunya, kemudian Polandia, bahkan ada juga Hindustan, macam-macam lah. Ya. Iya. Jadi ada satu cerita yang cukup sebenarnya menyedihkan dan jadi PR juga kita ke depan terkait masalah pengurusan jenazah ini. Jadi waktu itu satu hari sebelum tahun baru ada seorang ibu yang meninggal dunia. Ibu ini tidak memiliki anak, tidak memiliki keluarga. Ya, satu-satu keluarganya itu adalah adiknya yang perempuan yang ternyata notabene sudah tidak muslim lagi. Meninggal dunia di apartemennya. Dan ibu ini baru diketemukan itu setelah 3 hari beliau meninggal dunia. Sehingga oleh pihak yang berwajib dibawa ke mortuarium, kemudian diurus secara prosesi yang ada di Belanda, culture yang ada di Belanda. Dan waktu itu salah satu teman ibu ini mengontak kami, meminta tolong karena rencananya si ibu ini akan dikuburkan atau mungkin dikremasi sesuai dengan aturan yang ada di Belanda. Ya. Ibu ini menurut cerita temannya pernah sekali sholat Idul Fitri bersama SGB. Dan katanya si ibu ini pernah menyampaikan ke temannya itu bahwa suatu saat jika dia meninggal dunia, dia ingin diurus secara Islam atau dikuburkan secara Islam. Nah, dari perkataan ibu inilah kami SGB mengontak kepada pihak yang berwajib yang mengurus jenazah beliau. Ya, singkat cerita setelah negosiasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan waktu itu, akhirnya kita diperbolehkan untuk mengurus jenazah ibu ini. Ya. Lalu pertanyaan dari mana dana yang harus digunakan untuk membiayai proses, karena mengurus jenazah di sini juga kan beda dengan di Indonesia. Mungkin ada dana yang dikeluarkan tapi di sini tentu jauh lebih mahal. Ya, akhirnya waktu itu kita menggunakan kekuatan umat, artinya donasi dari para jamaah untuk membantu menutupi kebutuhan biaya pengurusan jenazah sang ibu ini. Ya, alhamdulillah si ibu ini bisa diurus secara Islam, jenazah beliau dimakamkan secara Islam. Ya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lain yang menggambarkan bahwa pengurusan jenazah secara Islam di Belanda ini, terutama untuk kita masyarakat Indonesia, terutama yang udah lama tinggal di Belanda, masih perlu harus diedukasi dan diberikan kepengertian, terutama terkait testamen atau testamen yang menyatakan bahwa kalau dia meninggal dunia mau diurus secara Islam. Apalagi yang teman-teman yang menikah dengan orang Belanda, ya, karena kita nggak tahu, bisa jadi hak waris atau ketika yang bersangkutan meninggal dunia yang menentukan prosesi pemakaman itu adalah pihak keluarga yang bukan beragama Islam. Nah, ini ketika dituangkan dalam sebuah testamen, maka masjid atau organisasi atau komunitas muslim yang mengetahui keluarga tersebut bisa berkontribusi membantu dalam proses pengurusan jenazah yang bersangkutan.
Jadi mencari bangunan ini sudah beberapa tahun yang lalu kita lakukan. Jadi waktu itu mungkin sekitar 10 tahun yang lalu, bukan 5 tahun yang lalu kita udah terus mencari bangunan yang cocok. Ada bangunan kita temukan, ternyata uangnya belum cukup. Kemudian Bekas gereja juga ya? yang bekas gereja, bahkan itu ada 2 gereja waktu itu kita pengen beli. Kita belum berani memasukkan bidding karena memang kemampuan dana kita belum seberapa. Akhirnya kita cuma melihat setelah viewing, ya dalam beberapa pekan ternyata udah diambil orang lain atau oleh kandidat lain. Nah, beberapa bulan yang lalu juga ada bangunan yang cocok dekat dengan komunitas Muslim di Utrecht ini. Tapi ternyata juga setelah beberapa hari diambil oleh kandidat yang lain. Nah, ini ada bangunan yang sekarang kita lagi fokus untuk membeli. Ya, ini bangunan yang di daerah Houten, seluas hampir 1.200 meter persegi. Nah, ini 2 pekan yang lalu sudah kita deal dengan pemilik properti itu. Ya. Nah, insya Allah pekan depan kita akan tanda tangan kontrak perjanjian jual beli. Artinya jika semua ini lancar dan pihak Pemda setempat dalam hal ini Gemeente memberikan persetujuan, ya, maka tanggal 17 Desember nanti kita akan ke notaris untuk secara ofisial menandatangani akte jual beli. Artinya setelah dari notaris itu kita mendapatkan kunci bangunan tersebut. Ya. Namun sekarang kita masih memiliki PR yang tentunya sama-sama kita ingin selesaikan, yaitu kekurangan dana pembelian yang harus kita penuhi sebelum tanggal 17 tersebut nanti. Nah, ini ada sekitar 300.000 euro lagi. Namun kami ya bersama teman-teman yakin karena kita ingin membangun rumah Allah, ingin membangun tempat anak-anak kita belajar Islam di sini. Saudara-saudara kita yang mu'alaf Belanda juga bisa pakai untuk belajar Islam di sini. Kami yakin Allah juga akan memberikan pertolongannya, dan tentunya dengan support dan doa dari jamaah dan masyarakat Indonesia pada umumnya, insya Allah kami yakin kekurangan 300.000 euro ini bisa kita selesaikan sebelum tanggal 17 Desember nanti. Ya, mohon doanya sekali lagi ya, karena tentu ini bukan tugas yang ringan, dan tentu yang lebih berat lagi akan datang setelah itu, yaitu bagaimana kami memakmurkan bangunan atau masjid kita nanti ini setelah kita beli. Ya, kami ya, atau saya pribadi ya memiliki harapan mudah-mudahan di 25 tahun yang akan datang SGB ini bisa menjadi salah satu tempat di mana bukan cuma masyarakat Muslim mendapatkan manfaatnya di situ, tapi juga masyarakat Belanda pada umumnya. Ya. Dan kami berharap juga bahwa sekecil apapun kontribusi kita di sini, ya mudah-mudahan ini nanti yang menjadi pemberat amal kita di yaumul akhir nanti. Ya. Karena tentunya kita meyakini seperti sabda Rasulullah SAW bahwa 3 amalan yang terus mengalir pahalanya meskipun kita tidak berada di dunia ini lagi adalah sedekah jariah, anak yang mendoakan orang tuanya, dan ilmu yang bermanfaat. Nah, mudah-mudahan peninggalan kita yang berupa masjid SGB ini bisa menjadi salah satu amal unggulan kita yang kelak bisa memasukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan bukan itu aja, mungkin teman-teman atau masyarakat Indonesia yang ikut berkontribusi dalam pembangunan masjid SGB ini, ya, bisa jadi mungkin anak cucunya nanti yang suatu saat juga akan merasakan kemanfaatan dari adanya SGB ini. Mungkin Bapak Ibu yang di Indonesia belum pernah ke Utrecht, belum pernah melihat SGB, bisa jadi mungkin anak
atau cucunya yang kuliah di Utrecht, ya, di Universitas Utrecht, salah satu universitas yang cukup terkenal di Eropa. Mungkin nanti anak cucu bapak ibu yang akan merasakan manfaat dari keberadaan SGB di sini. Ya, itu mungkin harapan kami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan dan keberkahan buat kita semua. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.